Di awal film, kalian akan diperlihatkan dengan pemeran utama di film ini, yaitu Sanju, yang sedang berlatih untuk pertunjukan teaternya. Namun saat latihannya itu berlangsung, ponsel Sanju berdering. Ibunya menelpon, meminta Sanju untuk berkenalan dengan Rasmi, yaitu wanita pilihan keluarganya. Sanju melakukan video call dengan wanita itu, namun pacar Sanju, yaitu Aditi, mengganggunya. Hal itu membuat Sanju langsung mengakhiri obrolan mereka, karena ia khawatir jika Rasmi mengetahui tentang keberadaan Aditi yang tinggal bersamanya. Saat di kampus dulu, Sanju merupakan junior dari Aditi. Namun hari demi hari, setelah sering bertemu, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Akhirnya, Sanju dan Aditi pun berpacaran. Kemudian, Aditi lulus dan langsung bekerja. Tidak lama dari itu, Sanju pun lulus dan juga bekerja di perusahaan yang sama dengan tempat Aditi bekerja. Saat Aditi direkomendasikan untuk tinggal dan bekerja di Amerika, ia meminta agar Sanju juga ikut bersamanya. Namun kala itu, perusahaan hanya memberi lowongan tersebut kepada pegawai senior. Aditi meminta atasannya untuk mempertimbangkan Sanju agar juga bisa bertugas bersama Aditi di Amerika. Di saat itu, Sanju memberitahu Aditi bahwa ia diminta untuk pulang oleh ayahnya. Sanju mengatakan bahwa ia akan bercerita kepada ibunya kalau ia sudah punya pacar, agar ibunya itu berhenti mencarikan Sanju wanita. Sesampainya di bandara, Sanju dijemput oleh Chotu, yaitu sepupu Sanju. Ia mengatakan kepada Sanju bahwa Swita, yaitu kakak perempuan Sanju, telah kawin lari dengan Arpit. Kabar itu memang telat sampai kepada Sanju karena Chotu mengira bahwa keluarganya akan cepat menemukan mereka berdua. Saat Sanju sampai di rumahnya, ia disambut oleh orang tua dari Rasmi yang sempat video call dengannya tempo lalu. Mereka sedang membicarakan tentang mahar dan juga tanggal pernikahan untuk Sanju dan Rasmi. Itu tentu membuat Sanju terkejut karena ia tidak diberitahu tentang lamaran itu sebelumnya. Keputusan yang diambil secara sepihak oleh orang tuanya dan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu membuat Sanju menolak lamaran itu, karena ia sudah mempunyai pacar. Mendengar kabar itu, keluarga Sanju terkejut. Bahkan kakek Sanju siap menembakkan senapannya. Namun, karena Sanju mengatakan bahwa keluarga pacarnya itu berasal dari kasta yang sama dan bisa memberi mas kawin lebih banyak daripada keluarga Rasmi, kakek menjadi lebih tenang dan menerimanya. Kejadian itu membuat ibu Sanju memintanya untuk segera menemui orang tua Aditi dan melangsungkan lamaran. Rencananya dengan Aditi pun untuk bekerja dan menetap di Amerika kini kandas, karena Sanju tentu tak tega jika harus meninggalkan ibunya setelah Swita memutuskan untuk kawin lari. Bukan hanya itu saja, Aditi pun juga tidak memiliki keberanian untuk menceritakan kepada ayahnya tentang hubungannya dengan Sanju, yang berasal dari kasta berbeda dengan keluarganya. Karena ayah dan kakaknya yang keras itu pasti akan menentang hubungannya dengan Sanju. Aditi dan Sanju tentu bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Keduanya saling mencintai, namun karena mereka bukan berasal dari kasta yang sama, tentu akan membuat keluarga mereka masing-masing takkan merestui hubungan mereka. Oleh karena itu, setelah Sanju melakukan pertunjukan teaternya, ia mendapatkan ide untuk mengelabui kedua orang tua mereka dengan menyewa orang untuk berpura-pura menjadi orang tua mereka. Ide Sanju sempat ditolak oleh Aditi, karena hal itu sangatlah beresiko. Namun karena ia tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya Aditi pun setuju dengan rencana itu. Mereka berdua mencari teman teater Sanju yang mau untuk berpura-pura menjadi orang tua mereka. Namun hal itu bukanlah hal yang mudah, karena setelah mengetahui peran yang harus mereka kerjakan, beberapa aktor itu menolak untuk melakukannya, dan malah menyarankan Sanju dan Aditi agar pernikahan ini tidak dilanjutkan. Untuk yang berperan sebagai sosok ibu, Sanju sudah mendapatkan Zubina, yaitu teman teater Sanju yang siap membantu dan mensukseskan idenya itu. Sanju dan Aditi yang tak kunjung mendapatkan sosok yang akan berperan sebagai ayah, akhirnya mendatangi seorang aktor yang sudah lama pensiun dari dunia akting. Tidak mudah bagi mereka untuk membujuk aktor yang masih trauma dengan masa lalunya itu. Namun setelah bernegosiasi cukup lama, akhirnya ia setuju untuk bersandiwara sebagai ayah palsu mereka. Selain itu, untuk menunjang sandiwara yang mereka berdua rencanakan, Sanju sudah membayar orang pintar agar secara weton, mereka berdua memang merupakan pasangan yang sangat cocok. Bukan itu saja, Aditi membeli tiket kereta untuk pamannya dengan tujuan rumah Aditi di Jaipur. Ia beralasan akan menitip beberapa hadiah kepadanya untuk diberikan kepada adik Aditi, yaitu Sena.
Di lain sisi, ia juga memberangkatkan Amai dan Zubina yang saat itu berperan sebagai orang tua Sanju. Tempat duduk Amai, Zubina, dan Paman Aditi juga memang sengaja dipesan berdekatan agar mereka bertemu. Amai dan Zubina ditugaskan untuk bisa mengobrol dan mengambil hati Paman Aditi. Tapi ternyata itu cukup sulit karena Paman Aditi hanya diam dan menganggukkan kepalanya saja saat ia diajak berbicara. Namun hal itu masih bisa diatasi oleh Amai dan Zubina. Ketika Paman Aditi mulai berbicara tentang keponakannya, yaitu Aditi yang tak kunjung menikah, ia berkeinginan untuk menjodohkannya dengan anak dari Zubina dan Amai, yaitu Sanju, di mana sebelumnya mereka bercerita tentang anak laki-lakinya itu yang tak kunjung menemukan wanita yang cocok untuk ia nikahi. Setelah kejadian itu, Aditi dihubungi oleh ayahnya untuk pulang, karena ia akan dijodohkan dengan pria pilihan pamannya itu. Mungkin ide Sanju dan Aditi itu memang berjalan sesuai rencana, tapi mereka terus memikirkan bagaimana cara untuk mengakhiri sandiwara yang mereka sedang mainkan itu. Tentu, Amai dan Zubina tak akan terus-terusan bersandiwara menjadi orang tua Aditi ataupun Sanju, karena hal itu sangatlah beresiko. Oleh karena itu, Sanju berencana untuk memalsukan kematian Amai dan Zubina dengan mengatakan bahwa mereka meninggal akibat pesawat yang mereka tumpangi jatuh. Lalu, Sanju dan orang tua palsunya itu datang ke rumah Aditi untuk melamar dan menentukan hari pernikahannya. Orang pintar yang Sanju sogok sebelumnya mengumumkan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang cocok. Ayah Aditi, yaitu Dharmapal, semakin percaya bahwa lelaki pilihan Paman Aditi itu memanglah pantas menjadi menantunya. Namun, identitas sebenarnya dari Zubina hampir diketahui oleh kakak Aditi, yaitu Vivek, karena sebelumnya mereka pernah bertemu di sebuah bar yang berada di Delhi, di mana pada saat itu Zubina mabuk dan mencium kakak Aditi. Khawatir penyamarannya itu diketahui, Zubina segera pamit untuk pergi dengan alasan radang sendi yang dideritanya membuatnya tidak bisa duduk terlalu lama. Karena kejadian itu, Amai menyalahkan Zubina karena kebiasaannya yang suka nongkrong di klub malam membuat sandiwara mereka hampir terbongkar. Amai meminta Sanju untuk mengurangi peran Zubina agar Vivek tak sering bertemu dan sampai mengenalinya. Zubina yang tak setuju membuat mereka berdua bertengkar. Kemudian tempat tinggal Aditi dan Sanju didekor agar terlihat seperti milik keluarga Aditi karena orang tua Sanju akan datang. Kini Amai dan Zubina bersandiwara sebagai orang tua Aditi. Mereka mengatakan bahwa Sanju dan Aditi akan tinggal di rumah itu setelah mereka menikah. Karena Amai dan Zubina telah memberikan rumah itu kepada Sanju. Bukan itu saja, mereka juga melakukan hal sama kepada keluarga Aditi dengan mengatakan kepada Vivek bahwa rumah itu untuk Sanju dan Aditi. Acara pernikahan yang akan segera dilaksanakan membuat Aditi dan Sanju mengumpulkan beberapa teman kantornya untuk juga turut membantu mereka dengan berpura-pura menjadi saudara dari keluarga Aditi ataupun Sanju. Di antara teman-teman kantornya itu juga terdapat bos dari Sanju dan Aditi, di mana pada saat itu Aditi meminta bosnya itu untuk mengatakan kepada Sanju agar ia berubah pikiran untuk lebih memilih tinggal di Amerika daripada harus pindah ke Bangalore. Sanju sudah menduga bahwa bosnya itu disuruh oleh Aditi untuk mengatakannya. Sanju marah karena Aditi masih saja ngotot untuk tinggal di Amerika. Sedangkan Sanju yang tidak tega meninggalkan ibunya setelah kepergian Swita ingin pindah ke Bangalore karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah ibunya itu. Meskipun mereka sempat bertengkar, pernikahan Sanju dan Aditi yang kala itu bersama keluarga Sanju tetap berjalan. Namun saat pernikahan itu berlangsung, Sanju mendapatkan telepon dari Swita yang mengucapkan selamat kepada adiknya itu karena ia juga turut bahagia untuk Sanju. Sebenarnya, Swita sudah mengetahui hubungan Sanju dan Aditi sejak lama. Bahkan, ia juga tahu kalau Sanju dan Aditi sudah tinggal serumah. Namun Swita memilih untuk diam karena ia tidak ingin kebahagiaan Sanju direnggut oleh ayahnya yang egois itu. Lalu, Sanju dan Aditi pergi menuju rumah Sanju untuk melakukan ritual bagi mempelai wanita. Aditi yang sebelumnya merasa takut untuk mengikuti ritual keluarga Sanju malah merasa sangat bahagia karena ibu Sanju dengan penuh kehangatan dan kasih sayang membuat ritual itu menjadi lebih mudah. Kehangatan yang diberikan oleh ibu Sanju pada ritual penyambutan itu membuat Aditi merasa nyaman dan diterima.
Kehangatan yang mungkin tak pernah Aditi dapatkan sebelumnya, bahkan mungkin dari keluarganya sendiri. Kemudian, Aditi mendapat telepon dari Sena yang mengabarkan bahwa usaha Aditi membujuk Vivek agar ayahnya mengizinkan Sena untuk kuliah di Kolkata kini telah disetujui. Bukan itu saja, Sena juga mengatakan bahwa Aditi harus segera pulang karena pernikahannya akan segera dilaksanakan dalam 2 hari lagi. Aditi ingin melakukan check-in penerbangan, namun tidak bisa karena internetnya mati sejak pagi. Oleh karena itu, Ibu Sanju menyuruh agar Chotu saja yang mengurusnya di warnet. Saat Chotu mengeprint boarding pass dari Sanju dan Aditi, ia mendapati nama belakang Aditi yang berbeda. Chotu langsung mencoba menelusurinya, dan ternyata Aditi bukan berasal dari kasta yang sama. Chotu menelpon Sanju. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu kalau Aditi bukan berasal dari kasta yang sama dengan Sanju. Dengan begitu, ia akan menceritakan kabar ini kepada ayah Sanju dan seluruh keluarga. Mendengar hal itu, Sanju langsung memutuskan aliran telepon rumahnya dan membawa kabur Aditi dari sana. Namun saat mereka berdua sudah melarikan diri cukup jauh dan masuk ke dalam taksi, Chotu mengatakan bahwa dia tidak mengatakan rahasianya itu kepada keluarga. Sekarang masalahnya adalah alasan apa yang harus mereka berdua berikan kepada orang tua Sanju. Karena status Sanju dan Aditi yang tiba-tiba menghilang membuat keluarga Sanju berpikir bahwa mereka berdua diculik. Dan saking khawatirnya itu, orang tua Sanju sampai pergi menuju rumah Aditi. Setibanya di rumah Aditi, ternyata di sana sudah ada Vivek yang sedang bertamu. Sanju tetap menemuinya, berusaha mengalihkan perhatian Vivek. Sedangkan Amai dengan perlahan membawa Aditi dan Chotu menuju orang tua Sanju yang berada di dalam kamar. Di sana, Aditi menjelaskan bahwa bos mereka meninggal dunia secara tiba-tiba. Mereka harus datang ke acara pemakamannya. Aditi sudah menyuruh Sanju untuk mengatakan hal ini kepada orang tuanya. Namun menurut Sanju tidaklah baik membicarakan tentang kematian di rumah yang baru saja ada pernikahan. Saat Vivek beranjak pergi, secara bersamaan orang tua Sanju keluar dari kamar. Namun untungnya mereka tidak saling curiga. Sanju hanya mengatakan kepada Vivek bahwa kedua orang tua itu hanyalah seorang relawan dari lembaga swadaya masyarakat. Barulah setelah itu, Sanju dan Aditi dimarahi oleh orang tua mereka karena kegaduhan yang Aditi dan Sanju perbuat. Sebab kejadian itu, orang tua Sanju memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah Aditi. Itu membuat mereka bingung karena pernikahan di rumah Aditi akan dilaksanakan dalam 5 hari lagi. Apalagi ayah Aditi sudah mendesaknya untuk segera pulang. Karena para kerabat sudah datang dan banyak yang bertanya tentang keberadaan Aditi. Saat makan malam, Sanju meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke pernikahan teman kecil Aditi yang berada di Jaipur. Untuk lebih meyakinkan, Zubina dan Amai juga mengatakan bahwa teman Aditi yang satu ini sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh mereka. Oleh karena itu, orang tua Sanju sempat juga ingin ikut. Namun Sanju yang pintar beralasan membuat mereka mengalah dan membiarkan Sanju dan Aditi saja yang menghadirinya. Ayah Sanju kini mengetahui dari anak buahnya yang sebelumnya mengatakan bahwa ada nomor yang sering menghubungi nomor Swita, yang ternyata nomor itu adalah nomor Sanju. Kejadian Aditi dan Sanju kabur dan Chotu yang juga akan dibawa bersama mereka berdua ke pernikahan di Jaipur membuat ayah Sanju mengira bahwa mereka ini akan bertemu dengan Swita di sana. Saat pernikahan kedua dari Sanju dan Aditi itu berlangsung, ada seorang pria yang terus memerhatikan mereka berdua. Pria ini adalah Jayan Misra, seorang agen tour dan travel yang merupakan teman dari paman Aditi. Bukan itu saja, sebelumnya ayah Sanju sempat membeli tiket kereta api untuk pernikahan pertama dari Sanju dan Aditi kepadanya. Di lain sisi, orang tua Sanju sedang menuju ke Jaipur karena ayah Sanju berpikir bahwa Sanju, Aditi, dan Chotu pergi ke Jaipur bukan untuk datang ke pernikahan teman Aditi, melainkan ke pernikahan Swita. Lalu, Sanju yang menyadari akan ada hal buruk terjadi, menyuruh Chotu untuk mengabarkan kepada teman-teman kantor Sanju dan Aditi tentang kejadian ini. Dharmapal dan juga Vivek menyalahkan paman Aditi atas kekacauan ini karena dialah mak comblang untuk keponakannya itu. Vivek dan ayahnya hendak mengambil pistol untuk membunuh Sanju. Dharmapal juga menyuruh anak buahnya membeli bensin untuk membakar rombongan keluarga palsu Sanju itu. Paman Aditi yang merasa kasihan
langsung menyarankan Sanju dan Aditi untuk kabur dari sana. Saat mereka melarikan diri dari pernikahan itu, mereka berdua bertemu dengan orang tua Sanju. Di situ juga ada Dharmapal dan Vivek yang membawa pistol. Terjadilah adu mulut antara Vivek dan ayah Sanju yang asli, karena mereka saling menyalahkan atas kebohongan Sanju dan Aditi perbuat. Dharmapal sempat menampar Aditi dan menyuruh anak buahnya untuk membakar Sanju dan juga orang tua palsunya itu. Karena sandiwara yang dimainkan oleh Aditi dan Sanju itu akan merusak nama baik dan juga bisnisnya. Namun, mereka berdua terus membujuk Dharmapal dengan mengatakan tentang berbagai kemungkinan yang akan dikabarkan oleh kerabat atau rekan bisnis Dharmapal jika pernikahannya ini dibatalkan. Di depan ayahnya, Sweta juga mencoba membela Sanju yang rela untuk tidak memilih kawin lari seperti yang dilakukan oleh dirinya. Chotu yang juga turut membela Sanju hampir ditembak oleh ayah Sanju. Namun setelah Sanju dan ibunya mengatakan tentang keegoisan ayahnya itu, akhirnya membuat kemarahan ayah Sanju itu mulai mereda. Lalu, para tetua dari keluarga Aditi yang menyadari bahwa kedua pengantin tidak ada di acara, akhirnya mencoba mencarinya. Saat itu, tubuh Amai sudah disiram dengan bensin. Ia sudah siap dibakar. Sedangkan Vivek hampir melesatkan tembakannya kepada Sanju. Namun, para paman Aditi itu datang, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sanju langsung berakting bahwa ayah Sanju marah dan ia ingin membakar dirinya sendiri karena keluarga Aditi tetap menyajikan daging di acara pernikahan itu. Sedangkan keluarga Sanju yang merupakan keluarga vegetarian sebelumnya sudah meminta untuk tidak ada daging di pesta pernikahan anaknya itu. Paman Aditi memarahi Dharmapal atas kegaduhan itu. Dharmapal langsung berakting menyalahkan Vivek atas kecerobohannya karena ia tetap menyajikan makanan non-sayur di acara pesta pernikahan itu. Vivek hanya bisa diam saat paman memarahinya karena Dharmapal meminta Vivek untuk lebih mengerti dengan situasi saat itu. Paman Aditi menyuruh untuk meneruskan ritual pernikahan Sanju dan Aditi. Hal itu tentu membuat mereka berdua bahagia karena perbedaan kasta yang membuat orang tua mereka menolak atas pernikahan itu ternyata kini malah memberikan restu untuk mereka, meskipun di sepanjang jalan terdapat banyak drama yang mesti mereka lalui. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk turut mensukseskan karir kesempakan kedua dengan subrek, like, dan juga share ke snap WA kalian yang penontonnya gak seberapa itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.